Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita ada di tanggal 2 Mei. Kemarin kita udah dapat beberapa data ya, meskipun beberapa market kemarin lagi off karena memang hari libur, hari buruh internasional, tapi Amerika Serikat masih merilis beberapa data, terutama data PMI. Dan kalau kita lihat dari datanya ada terjadi pemulihan ya, ada sedikit perbaikan daripada data manufacture, PMI manufacture kalau kita bandingkan sama data yang sebelumnya, teman-teman. Efeknya apa? Efeknya indeks dolar kemarin sedikit menguat, ada kenaikan ya kecil lah 0,4%, tapi kenaikan tersebut sudah cukup untuk membuat beberapa market terkoreksi. Jadi ini data yang good untuk dolar. Hari ini kita akan dapat beberapa data yang lebih banyak lagi, teman-teman. Akan ada data inflasi dari Indonesia, mungkin akan berpengaruh sama market Indonesia ya, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Terus dari internasionalnya yang penting adalah Indeks Manajer Pembelian PMI Manufacture untuk Inggris. Kemudian akan ada rilis data CPI untuk zona Eropa, Uni Eropa ya. Ini juga akan sangat berdampak sama pergerakan Euro, USD, dan kawan-kawan, teman-teman. Ya, itu sih. Terus ada JOL ya, JOLS dari Amerika Serikat. Jadi beberapa data ini menjelang keputusan daripada The Fed soal suku bunga di tanggal 4 Mei nanti. Jadi ada sekitar 2 hari ke depan yang bakalan cukup penting untuk kita lihat. Jadi beberapa data ini akan menjadi pertimbangan juga. Seperti apa nanti keputusan dari The Fed, apakah masih bakalan hawkish atau dovish, apakah masih naikin suku bunga 25 basis point atau justru pause sampai di sini. Nah, itu kita akan sama-sama melihat datanya dan juga pergerakan dari market. Teman-teman, ada beberapa news yang cukup bagus ya. Ini dari Republican House yang sekarang meningkatkan jumlah eh, batasan hutang di zaman dari Joe Biden. Jadi akhirnya pemerintah Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan batasan hutang. Artinya apa? Artinya Amerika Serikat sekarang dalam kondisi yang tidak bagus, sehingga mereka berharap hutang masih bisa menyelamatkan mereka setidaknya dari resesi ekonomi. Jadi ini pergerakan muncul dari House Republican yang akhirnya menaikkan batasan daripada hutang mereka, sehingga mereka lebih bisa lebih banyak lagi untuk bikin hutang, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Utang-utang tersebut akan digunakan untuk merecover ekonomi dari Amerika Serikat yang memang udah hancur pasca pandemi. Ketika pandemi, pasca pandemi juga makin hancur, teman-teman, dan sekarang lagi dalam proses pemulihan. Kemudian dari data lain, ini ada tweet dari Ryan Nowhere. Dia dia mengatakan bahwa DCG ini perusahaan kemarin ya kita udah bahas juga DCG yang mana dia bermasalah kan, teman-teman, dan sekarang lagi berusaha buat dijual untuk Grayscale. Jadi Grayscale ini salah satu perusahaan manajer investasi, em, ya, dan juga untuk merecover pembayaran 500 juta untuk Genesis yang jatuh tempo bulan Mei. Jadi DCG masih berusaha buat menjual salah satu perusahaan mereka. Jadi DCG ini sekelompok perusahaan. Jadi satu company, satu holding company, di dalamnya ada Grayscale, ada perusahaan CoinDesk, perusahaan ya itulah, teman-teman. Jadi banyak sekali ada anak-anak usahanya, dan Grayscale yang bermasalah. Jadi masih berusaha untuk dijual. Kemudian Elon Musk juga bikin tweet ya kemarin, cukup kontroversial. Jadi The Fed ini memiliki terlalu banyak literasi. Jadi katanya The Fed terlalu banyak pertimbangan, teman-teman. Resesi ringan sudah terjadi saat ini, dan bukan hanya SPB ya yang sekarang sudah mati, dan juga akan ada beberapa perusahaan lagi yang akan mati, masuk ke kuburan cepat penuh, teman-teman. Terus kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memicu resesi yang parah. Tandai kata-kata saya. Jadi Elon Musk sendiri selaku seorang pengusaha, beliau adalah pemilik perusahaan seperti Tesla, SpaceX, dan juga Twitter. Itu merasa The Fed sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Resesi sudah terjadi, resesi ringan sudah terjadi, dan kedepannya berpotensi terjadi resesi berat. Jadi Elon Musk sendiri punya kekhawatiran di dalam dirinya kalau The Fed masih bakalan hawkish dan juga masih menaikkan suku bunga, ini akan berdampak sama perusahaan-perusahaan mereka.
perusahaan-perusahaan seperti Tesla yang bakalan sangat sulit untuk mendapatkan likuidasi pendanaan daripada bank ya. Tentunya mereka ketar-ketir dalam kondisi sekarang. Elon Musk menunjukkan semuanya itu lewat tweetnya dia. Jadi dia cukup khawatir kalau Amerika akan masuk ke zona resesi. Itu teman-teman. Ini data juga dari Microsoft MSN ya. The US will suffer of recession and don't expect the Fed will rescue stock when that happen. Jadi jangan harap the Fed bakalan menyelamatkan stock market atau bursa saham karena Amerika bakalan masuk ke zona resesi, akan masuk dalam resesi yang hebat teman-teman. Jadi ini peringatan atau analis mengungkapkan bahwa sekarang ya kemungkinan kita akan masuk resesi mungkin menengah, mungkin tekanannya menengah ya. Jadi tidak resesi ringan lagi karena kemungkinan The Fed masih bakal naikin suku bunga di bulan Mei ini tentunya akan meningkatkan potensi kerusakan yang lebih parah pada ekonomi. Resesi pasti tidak akan bisa dihindarkan. Menurut analis dari David Doyle, dia sendiri yakin bahwa ya resesi di depan mata dan tentunya para perusahaan ini bakalan banyak yang akhirnya bertumbangan ke depannya. Jadi ramalan ekonomi ini tentunya bisa bikin market panik, teman-teman. Jadi ya kita sebagai pengamat, kita sebagai trader, tugas kita ya mengamati aja, jangan ikut terlarut sama berita-berita resesi dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau ada resesi, berita resesi itu mungkin akan menimbulkan kepanikan terhadap market. Tapi akan lebih baik kalau kita melihat situasinya menjadi lebih clear ketika kita tenang ya. Jadi berita-berita resesi ini harusnya tidak mengganggu psikologi kita dan kita akan melihat seperti apa korelasinya terhadap market. Oh, marketnya ternyata terkoreksi karena berita-berita resesi. Ya udah kita pungut aja barang-barangnya. Lakukan DCA, tetap tenang dan ya tidak perlu terbawa situasi dan juga emosi teman-teman. Terus aku dapat berita atau data research dari Binance. Ini Binance Research ya yang meluncurkan bahwa dia akan menggabungkan AI dan juga kripto. Ini terjadi di blockchain BNB Smart Chain dan juga aplikasi dari Binance sendiri. Jadi ini ada research yang mereka luncurkan. Ingat ini sifatnya baru research, masih berupa apa namanya? Ya sesuatu yang akan mereka kerjakan ya, eksplorasi yang akan mereka kerjakan. Ini belum dieksekusi, tentunya kedepannya bakalan dieksekusi mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi ada beberapa penambahan fitur AI yang akan mereka lakukan pada bulan ini, teman-teman. Dan ini mengacu pada yang pertama kasusnya seperti development di dalam sektor kripto, teman-teman. Kripto ini nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. AI pun juga termasuk teknologi. Jadi mereka akan mengadopsi proyek-proyek yang berbasiskan AI itu ke dalam platform DeFi mereka untuk meningkatkan smart contract audit proses yang mereka punya, kemudian meningkatkan fasilitas-fasilitas trade yang ada di dalam DeFi mereka. Jadi proyek-proyek DeFi seperti PancakeSwap, yang swap-swap itu teman-teman itu bakalan dapat lebih banyak apa namanya teknologi di dalamnya termasuk AI. Jadi ini sebenarnya adalah adopsi yang bagus dan planning yang bagus dari Binance. Mereka juga akan meluncurkan yang namanya NFT Space, di mana di dalamnya mungkin menggunakan juga data analitik seperti AI. Ini aku belum clear seperti apa. Kemudian juga teknologi DAO di dalam ekosistem mereka juga akan menggunakan fitur yang sama ya, akan berbasiskan dengan AI to power central DAO smart contract. Ya jadi bahasa-bahasanya memang bahasa blockchainan banget teman-teman. Ya itu sih, ini ada beberapa project yang saat ini sudah menggunakan AI seperti Agix, injection, injective ya namanya koinnya. Terus render dan yang lain ada Veracity, ada apa. Jadi udah banyak project-project dari Binance Smart Chain yang menggunakan teknologi AI, mengadopsi teknologi AI dan kedepannya bakalan makin banyak lagi. Ya jadi itu kurang lebih rangkumannya kalau dibahas semua nanti videonya kepenuhan. Kemudian ada berita dari Standard Charter mengumumkan mereka baru aja membeli, bukan membeli ya, mereka membeli tapi mereka meramalkan juga bahwa Bitcoin akan naik sampai 100.000 dolar. Ini kata Kendrick. Jadi Standard Charter adalah salah satu perbankan terbesar
di dunia, ini bank internasional. Kalau teman-teman suka nonton sepak bola, mungkin pernah ya Liverpool pakai pakai sponsornya Standard Charter. Nah, itu perusahaan perbankan, teman-teman. Jadi banyak banyak fasilitas di dalamnya seperti asuransi, ya bank tentunya, terus juga layanan-layanan keuangan lainnya. Jadi ini perusahaan besar yang sekarang sudah terang-terangan nih menunjukkan dirinya ketertarikannya terhadap investasi di dunia Bitcoin atau blockchain atau kripto. Sehingga ini sebenarnya menjadi sesuatu yang bagus. Kemarin juga mereka melalui anak usahanya, jadi ada startup yang mereka bikin itu juga khusus untuk melakukan transaksi di bidang cryptocurrency, teman-teman. Jadi sebenarnya ini keterbukaan sebuah perusahaan besar terhadap dunia kripto yang tentunya akan diikuti ke depannya oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi ya good news lah buat buat market. Lalu gimana korelasinya terhadap Bitcoin? Kita udah bahas indeks dolar tadi ada sedikit menguat ya. Beberapa hari mereka bikin doji dan sekarang sepertinya ongoing dengan satu candle candle hijau, which is ini sebenarnya sinyal buat bullish sebentar. Mungkin ada kenaikan sedikit ke kisaran 103, jadi siap-siap aja buat aset risk akan berpeluang terkoreksi. Gold kemarin terkoreksi juga teman-teman sekitar 0,35%, ya nggak terlalu banyak. S&P 500 pun juga tertekan akibat kenaikan daripada indeks dolar ya. Dan hari ini Bitcoin juga kurang lebih sama, dapat selling pressure lagi. Yang unik adalah meskipun Bitcoin mendapatkan tekanan setelah closing time frame weekly kemarin, tapi ternyata tekanannya itu nggak terlalu dalam. Market seperti bisa meredam, meskipun sebenarnya kita masih berpeluang untuk tetap mengalami fase koreksi atau membuat fase koreksi. Nah, ini kita bahas dari time frame daily aja, karena dari weekly kita udah clear kemarin, Bitcoin bakalan positif dan berpotensi buat koreksi, ternyata bener, Bitcoin koreksi ya. Ya sekarang potensinya adalah Bitcoin sudah bikin yang namanya lower high baru. Berarti progresnya seperti ini lower high, ini lower high, maka dengan demikian progres pergerakan Bitcoin ada potensi dia akan membuat level lower low baru, kemudian baru Bitcoin akan kembali menguat. Jadi ini potensinya adalah ABC corrective pattern, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ABC corrective pattern, nah, ini kan siklusnya biasanya ada ABC ya. Jadi ada 3 wave yang terbentuk ketika Bitcoin dalam fase koreksi. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi sebelumnya Bitcoin sudah cukup impulsif naik dalam satu dua tiga dari bulan Januari sampai bulan April, itu udah 4 bulan ya. Itu Bitcoin naik sangat signifikan dari sini. Sekarang progresnya kita udah create satu wave, berarti ini bisa dibilang nggak valid. Wave satunya adalah di sini, sekarang kita running untuk ke wave 2. Jadi possibility-nya adalah kita running ke wave 2 dan pergerakan trend bullish ini masih akan cukup panjang, teman-teman. Jadi korektif ABC corrective pattern mungkin akan terjadi buat posisi sekarang. Jadi kita udah sampai di puncak sini nih. Nah, sekarang kita butuh 1 2 3 koreksi. Makanya kalau teman-teman perhatikan pergerakan dari Bitcoin ini kan sempat turun ya, sempat turun. Ini adalah wave A-nya. Kemudian dia sempat retrace sebentar, tapi posisinya nggak lebih tinggi daripada wave di sini. Sehingga ini bisa dibilang wave B dan sekarang kita running untuk wave C-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah wave C gimana? Setelah itu akan balik lagi kepada impulsive wave atau kenaikan ya. Jadi pergerakannya akan naik. Jadi setelah kita create wave C, tren berikutnya ya biasanya adalah impulsive wave kembali, teman-teman. Jadi progres pergerakan Bitcoin masih dalam tren bullish. Jadi manfaatkan fase koreksi ini untuk melakukan akumulasi. Jadi ini sudah lebih terang. Kita lihat pergerakan Bitcoin kemarin di time frame 4 jam kita di time frame 1 hari kita hanya create doji, which is ini sebenarnya doji candle dikonfirmasi dengan satu candle merah. Artinya ya siap-siap koreksi lebih dalam bisa terjadi pada Bitcoin. Untuk prediksinya Bitcoin bisa sampai mana, dalam beberapa video terakhir kita juga udah sempat bilang kalau Bitcoin ini ada potensi buat turun sampai 26.600. Ini target pertama bagi saya. Kalau di level tersebut ternyata buyer cukup kuat menahan Bitcoin, kemungkinan Bitcoin nggak turun lebih dalam lagi. Tapi kalau ternyata buyer masih belum kuat,
sellernya masih cukup dominan, bisa jadi Bitcoin menuju ke 25.700-an. Itu bisa menjadi level pertahanan. Jadi kurang lebih progresnya nanti seperti ini. Kalau dia kuat di sini, dia akan lanjut balik naik ya. Tapi kalau dia ternyata tidak kuat, dia berpotensi untuk turun agak dalam. Baru kemudian dia reversal. Jadi kurang lebih itu yang berpeluang untuk terjadi pada Bitcoin. Dan lagi ini hanyalah potensi skenario. Aslinya ya tentunya market yang menentukan, teman-teman. Bisa aja Bitcoin nggak turun dalam, cuma turun sampai 27.000, terus dia balik naik. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau saya sih melihat sementara masih belum. Sepertinya pola reversal itu belum muncul. Nah, kemudian dari posisi MACD sendiri dia masih dalam kondisi yang high pressure ya. Histogramnya masih merah. Kemudian dari posisi smart money masih cukup bagus ya. Teman-teman, kemarin volumenya tinggi tapi volume smart money makin turun, which is ya artinya buyer kemungkinan masih belum tertarik sama harga sekarang. Smart money pun juga masih belum terlalu tertarik. Mungkin pergerakan penurunan masih bisa terjadi pada Bitcoin. Dan di time frame 4 jam lebih clear lagi, beberapa hari kemarin kita udah wanti-wanti, Bitcoin udah bikin dead cross di time frame 4 jamnya, dan sekarang semakin nyata terlihat, histobarnya makin merah, dan juga progres pergerakannya cenderung korektif. Jadi ya teman-teman udah pada tahu ya, Bitcoin bakalan koreksi. Cuman masalahnya kita nggak tahu nih, pastinya Bitcoin bakalan koreksi sampai mana kita nggak tahu. Kita cuma bisa melihat beberapa potensi level tadi, yaitu di 26.600 dan juga di 25.700-an. Itu beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa jadikan entry point buat saat ini. Kalau buat sekarang, posisinya mungkin masih dalam tekanan jual. Volumenya cukup bagus dengan volume smart money yang nggak terlalu banyak. Ini kosong ya, volume smart money-nya kosong, artinya whales lebih banyak istirahat. Jadi di perdagangan kemarin hari buruh mereka mungkin ikut demo atau enggak, ya kita nggak tahu. Intinya buyer belum terlalu aktif, smart money-nya belum terlalu aktif, jadi berpeluanglah lebih besar untuk Bitcoin terkoreksi. Sementara itu kalau kita lihat dari posisi BTC dominance, ini turun ya teman-teman, BTC dominance-nya turun, beberapa altcoin agak strong. Kemarin BNB yang naik lumayan signifikan, sekarang udah terkoreksi balik. Jadi kemarin BNB naik sampai 339, ya sekarang udah koreksi lagi ke 328. Dan altcoin mayoritas merah juga, teman-teman. Jadi ini bagus ya. Bagus buat teman-teman yang ada rencana buat cicil yang namanya altcoin, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lah, bagi saya koreksi yang terjadi pada Bitcoin adalah koreksi wajar. Setelah 4 bulan dia naik terus, masa Bitcoin nggak pernah koreksi? Tentunya pasti dia bakalan koreksi dulu, isi bensin dulu lah biar roketnya bisa terbang tinggi. Oke, gitu aja deh pembahasan buat Bitcoin kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan terlalu panik lah buat teman-teman yang masih punya dana, ya lakukan DCA bertahap aja. Kita nggak mau nebak-nebak di mana level bottom pastinya. Memang ada beberapa prediksi atau kemungkinan Bitcoin bakalan mantul di area tersebut, tapi itu juga bukan jaminan kalau level tersebut bakalan dituju oleh Bitcoin buat sekarang. Ya, setidaknya begitu. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.